Shalom. Ya Allah. Ya, sesudah kita telah buka dengan dasar kebenaran firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang kita telah dengar dan bacakan bersama 10 perintah Tuhan, setelah menyembah di dalam roh dan kebenaran dan mengundang Roh Kudus yang berdaulat di dalam keadaan ini, setelah melewati puji-pujian, bahkan kesaksian, bahkan kita masuk di dalam firman dengan juga mengundang Roh Kudus dengan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kita telah mengundang Tuhan untuk hadir sehingga ibadah ini benar-benar bukan pengajaran manusia, amin, bukan perintah manusia, tetapi apa yang diajarkan dan dibukakan Roh Kudus itu yang kami tegakkan. Sebagaimana pada waktu gereja murni, gereja awal, ya, semuanya dituntun oleh Roh Kudus dengan tanda-tanda yang kuat, kuasa dan mujizat. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Saya utamakan yang ada petunjuk, ya. Ada petunjuk tentang ayat, pasal, ya silakan disampaikan. Itu dihormati sebagai kedaulatan atau otoritas tertinggi di pelayanan ini, ya. Petunjuk Tuhan itu yang dihargai setinggi-tingginya, yang murni, ya. Kalau tidak ada, kita akan buka pada Roma 12 ayat 1 saja kita baca. Roma 12 ayat yang pertama, satu orang saja bacakan, silakan. Firman Tuhan ayat yang pertama, Roma Ya. 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, prinsip kerohanian itu adalah prinsip surgawi, bukan duniawi. Nah, hukum surga, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Amin. Kalau engkau menginginkan yang terbaik dari Tuhan, berkat yang terbaik, berkat yang terindah, berkat yang terbesar, engkau harus mempersembahkan yang terbaik. Amin. Apa itu? Ayat Roma 12 ayat 1 katakan bahwa persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, sebenarnya bukan cuma itu. Persembahkan seluruh hidup kita, ya, baik aspek roh, jiwa dan tubuh. Karena ada orang persembahkan tubuh, hatinya jauh dari Tuhan, ya, Basir nama juga, harus mempersembahkan seluruh eksistensi dirinya kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Nah, kasih Tuhan, itulah prinsip, ya, keberkatan. Sebenarnya bukan kita yang memberi pemberian kepada Tuhan, ya. Pada dasarnya Tuhan lebih dulu yang telah memberikan yang terbaik dari dirinya. Amin. Kita baru lewati Paskah. Paskah itu merayakan bagaimana, ya, keselamatan itu diperoleh oleh bangsa Israel dengan darah anak domba, berarti dengan pengorbanan. Kalau anak domba sudah berdarah, berarti sudah ada anak domba yang dikorbankan. Darah itu adalah korban anak domba yang tidak bercacat. Nah, Paskah yang sebenarnya adalah Tuhan menebus kita manusia dengan mempersembahkan tubuhnya yang kudus sebagai korban keselamatan. Ya. Jadi keselamatan itu Tuhan telah lebih dahulu mempersembahkan yang terbaik dari dirinya untuk kita, saudara. Bayangkan, saudara, luar biasa. Nah, artinya kita mempersembahkan ini artinya kita memberikan. Tapi, saudara, ada tapinya. Dalam hidup ini bukan cuma perkataan. Ada orang merasa dia beribadah, oke. Dia menyembah, oke, sungguh-sungguh. Tapi hidupnya tidak di dalam kebenaran. Saudara, itu juga mubazir sebenarnya. Cuma secara seremoni, ya, dari penampakan luar orang lihat beribadah. Tapi kita tidak memberi diri kita
untuk hidup benar, hidup kudus, hidup adil, ya. Hidup yang saudara menjadi kesaksian. Ibadah juga satu kesatuan dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan itu bukan hanya disembah, Dia harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, kalau kita hari-hari beribadah, ibadah, doa, puasa, saya sudah lihat ada orang teman kita dulu puasa sampai 7 hari loh, memang puasa. Tapi puasanya itu kedagingan, karena dia mau bersaing. Yang lain puasa 3 hari 3 malam, dia mau kesetujuan, dia kejago. Dia puasa 7 hari, supayanya dia itu dipuji, supayanya dianya itu diakui. Itu kentara sekali waktu kemudian dia selesai puasa. Ada penyataan Roh Kudus lewat seorang anak yang diangkat Tuhan, anak siswa ini di sekolah kita. Rohnya diangkat Tuhan, diperlihatkan macam-macam. Orang-orang yang masih ada hidup kedagingan itu Tuhan bukakan. Ini ditegur. Dia ini masih tangan panjang. Dia ini masih sombong. Dia ini masih kedagingan. Semua dapat teguran, saudara, waktu itu. Nah, si satu ini dia baru habis puasa 7 hari, 7 malam. Ketika datang teguran, dia bilang, kamu ini Tuhan tegur. Kamu katanya masih kedagingan, Tuhan bilang. Dia nggak terima, luar biasa. Dia tolak luar biasa. Benar-benar saya lihat kesombongan luar biasa. Keangkuhan itu. Bayangkan sudah suara Roh Kudus yang wahyu Tuhan yang bukakan sama dia. Tuhan katakan itu anak itu yang lihat, Tuhan yang tegur dia. Kamu itu masih kedagingan, kata. Waduh, tidak terima, benar-benar. Dia lawan bisa-bisa. Betul-betul suatu kekerasan dan kesombongan itu. Percuma itu ibadah seperti itu. Biar puasa 7 hari 7 malam. Ya, percuma. Saya lihat sekarang dia itu keluar dari kasih karunia. Keluar dari keselamatan, saudara. Jatuh dalam kesombongan rohani, saudara. Jadi bukan seperti itu. Kita harus menyembah di dalam Roh Kudus dan di dalam kebenaran, saudara. Penyembahan di seluruh dunia, kalau bukan di dalam roh kebenaran, tidak tembus, saudara. Tidak tembus. Penyembahan yang tembus surga adalah penyembahan di dalam roh terus dan di dalam kebenaran. Artinya kita ini harus benar, hati kita benar, roh kita benar, jiwa kita benar. Banyak orang nampak luar benar, tapi hatinya salah. Hatinya masih sombong, hatinya masih angkuh, congkak, ya. Hatinya ada akar pahit, masih salah. Bahkan kita berkata yang benar, tapi dengan cara yang salah, itu salah semua. Misalnya kita anak-anak, kita bicara sama orang tua, sebenarnya kita bicara benar, tapi dengan sikap arogan, sikap marah, itu tidak benar. Jadi salah itu, ya. Jadi saudara, kita ingat harus benar aspek roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kasih dalam Tuhan, ibadah yang sebenarnya, manfaat, faedah ibadah itu sebenarnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita benar, jiwa kita benar, kita selalu sinkron dengan Tuhan, selalu ada hubungan, ya. Bukan cuma hubungan dalam pikiran hati, tetapi hubungan juga kita ini benar. Artinya kebenaran Tuhan itu tertransfer kepada kita, ya. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan, sebagaimana hati Tuhan, begitulah hati kita, ya. Sebagaimana jiwa Tuhan yang kudus, penuh damai sejahtera, begitu juga jiwa kita, ya. Sebagaimana pribadinya, fisiknya adalah kesucian, kekudusan, kebenaran, dan keadilan, begitu juga kita, saudara. Kadang-kadang orang mau mencapai sempurna itu dia tidak boleh salah sedikit.
Misalnya saya sudah benar. Tapi saya misalnya membeda-bedakan jemaat. Misalnya, kalau orang kaya diperhatikan. Kalau orang miskin, wah, pandang sebelah mata. Itu tidak adil, saudara. Hamba Tuhan tidak adil, itu celah. Iblis akan hantam. Ya. Kenapa? Firman mengatakan, orang tidak adil tidak akan masuk ke kerajaan surga. Hamba Tuhan harus adil dan benar. Ya. Tidak boleh membela-bela karena keluarga misalnya dibela. Karena pimpinan dibela. Tidak boleh. Ini pekerjaan kerajaan imamat kerajaan ini milik surga. Bukan milik pribadi atau keluarga sebenarnya. Ya. Kalau ada ketidakadilan itu menjadi celah, iblis bisa. Nah saudara, kalau di dalam perang itu, perang fisik saja, kalau benteng itu ada celah yang bisa dimasuki, itu sudah bahaya. Dalam pada waktu malam bisa masuk mata-mata intelijen dan segala tindakan-tindakan sabotase. Apalagi di alam roh, saudara, kalau ada celah, iblis bisa bermain. Jadi kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kebahagiaan itu tiada tara dengan Tuhan. Kita ini masih di bumi sebenarnya sudah merasakan surga, betul. Kalau hati kita sinkron dengan Tuhan, pikiran kita sinkron dengan Tuhan, ya. Jadi banyak orang gelisah, takut dan diomong-ambingkan dengan masalah. Kami juga banyak masalah, tapi kepastian bahwa kita menuju kepada kemenangan pasti sudah. Jadi seperti kapal, kapal itu kalau sudah tancap jangkar, jangkarnya mantap kokoh, ya. Ombak hantam kian kemari, topan badai silang. Dia tidak kemana-mana, tetap aja dia kokoh di situ. Begitu juga hidup kita, pelayanan kita. Iblis akan kocok dengan segala cara. Iblis akan stres sendiri dan kalah sendiri. Ya. Karena kita kuat dengan Tuhan. Kebahagiaan itu saudara tahu. Coba baca. Amsal 32 ayat 17. Banyak orang mencari kebahagiaan, benar. Ada yang berpikir ya banyak kekayaan juga itu kebahagiaan. Ya belum tentu juga. Memang uang itu benar, ada manfaat, ada faedah, luar biasa penting. Tapi bukan itu segala-galanya. Amsal 32 ayat 17. Hah? Yesaya 32 ayat 17. Ya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, disitulah damai sejahtera, disitulah kebahagiaan, disitulah sukacita sejati. Ya. Orang biar dia peroleh kekayaan besar, apapun miliar, triliun, mungkin harta karun satu gunung, ya. Tapi kalau tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan di situ. Nah, kedamaian yang sejati itu cuma ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran, siapakah kebenaran? Tuhan berkata, akulah kebenaran, roh dan hidup. Tiada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak beroleh. Kebenaran itu adalah firman. Yohanes 17:17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara tahu, siapakah kebenaran itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan melalui Dia. Siapakah kebenaran itu? Dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia adalah Yesua. Bukan orang benar itu. Lemah. Orang benar itu kuat. Apapun terjadi, bahkan pun sekalipun dirinya jadi korban, tenang-tenang aja dong. Percaya. Ya. Mental-mental pahlawan, mental-mental satria dari surga. Baik laki perempuan. Kalau perempuannya istilahnya Sri Kandi.
Artinya orang-orang yang gagap berani perwira perkasa dalam kebenaran, ya, kebenaran. Jadi kasih dalam Tuhan jangan salah. Beribadah silakan beribadah. Tapi ingat bahwa kita harus benar, adil, ya. Dan kita harus kudus, tidak melanggar hukum, ya. Gampang. Jadi kesimpulan dari semua ini, connect dengan Tuhan, ya. Bukan cuma nanti ibadah. Waktu Pak Jeffrey juga lagi, Pak Jeff, waktu lagi parkir bisa connect tuh, amin. Dengan Tuhan. Di mana saja berada, sambung. Lagi makan, lagi minum, lagi melakukan pekerjaan, connect. Jadi sama dengan orang yang terima rupa listrik dong, mengalir terus. Orang so kasih, so putus hubungan, so tak mengalir dia. Pak Jeffrey dia pasti luar biasa. Kalau connect dengan Tuhan, Tuhan di dalam hati, Tuhan kasih berkat. Gimana nih Pak? Waktu Bapak bilang begitu, kayak orang, ya, kenapa? 50.000, kalau ambil semua. Loh, 5 orang ini begitu, ya toh? Ada kok orang tuh banyak doi. Berapa kok 100.000 dia bilang, lu nyak doi kecil, ambil join dia 100.000. Dia lihat, oh, kasihan katanya om. Tuhan segerakan di hati. Taruh dia 5 orang begitu, pulang dia aman. Nah ini dah kerja, ya. Artinya hubungan terus dengan Tuhan. Tuhan, kan kok lupa tuh, supaya taruh mesti briefing. Tuhan terjadi ajar tuh orang kerja. Ini kau kerja orang, sembah keringat, bergunting. Ini berdoa, Tuhan, macam. Jangan jaga kode, cuma di dalam doa. Tuhan supaya dia ada roh murah hati, kasih tip. Dia dapat tip dong. Kalau dia orang kaya, tuh ada di Popoji jutaan rupiah, berapa lama gua ambil jo itu dia 100.000. Begitu di semua pekerjaan gua. Pak Jeffrey, jamai. Kasih roh kemurahan hati balik. Di kali gua orang biar kaya Pak. Kalau Rocky kira ada apa dia? Dia tergerak 50 dia tunggu saya pulang. Maka kalau Tuhan Rocky singkirkan. Pakai itu jurus doa, ya loh. Ini halal ya, ini kan iman. Tuhan jangan dia kasih kemurahan hati, kasih dia robas kasihan. Lagi, don cari doi ke 100 dia jom, ambil jom. Pas dia kok dia ada baca budoin, ya loh, dapat berkat. Nah ini tuh rasa iman, ya. Kita selalu dengan Tuhan itu saja. Hubungan dengan Tuhan, di mana kita berada. Amin, Hana. Karena dia bilang, Pak Max ini dia itu sama Tuhan, dia punya anak-anak banyak yang tahu kebenaran, apalagi punya ibu sana. Loh, sudah tahu kiri dan kanan, sudah beda mana tuh salah, mana tuh benar. Aduh itu loh, bukan orang tidak didik dia, orang berusaha didik. Kali itu, kadang-kadang dengar dari mama, dari papa, ya, kita bilang dengar kebenaran. Satu cuma ajar-ajar doi. Tuh kasih firman bagi ini, apa yang punya doi, ya no. Sebenarnya kalau kasih firman, iring harus hidupnya. Nah ini begini, ini tahu firman, cuma jaringan masuk lewat. Ketika iblis kocok, tidak ada apa? Pertahanan. Kemarin orang kok ada firman di dalam hati sini. Ketika iblis langsung firman lawan. Langsung firman, nggak boleh. Oh ini bikin malu pelayanan ini. Ini dia sudah pusing mau bikin malu, bikin hancur pelayanan. Yang penting saya happy. Ini kan lalu salah. Nggak boleh ya. Jadi itu orang harus atau datang ibadah. Itu pada terbuka celah. Orang rata-rata ini jadi contoh kasus. Ibadah datang sesuka hati, mau firman, mau penyembahan, datang sesuka hati. Datang firman, kali sudah ada di ibadah, cuma bicara, main HP, main game, hatinya nggak ada. Ibadahnya nggak benar. Nah itu namanya apa? Celah. Maka iblis permainkan dia. Ya, ketika iblis istilahnya bahasa kita kocok sedikit.
iblis melakukan acaranya pada dia, nggak bisa bertahan dia. Ya, nggak ada firman. Firman itu cuma lewat. Padahal firman itu dilakukan, kita terima dengan hormat, dengan penuh iman, kita terima. Firman itu akan tinggal di sini. Nah, ketika godaan datang, serangan, firman itu yang menangkis. Firman itu yang melindungi kita. Nah, sekarang firmannya nggak ada di hati, cuma ada di pikiran, ingatan, sudah lewat lagi. Iblis kocok, ya nggak ada pertahanan dia. Kasih Tuhan. Jadi itu contoh kasus. Kalau ibadah sungguh-sungguh datang dengan iman, ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang pemilik semesta alam ini, raja di atas segala sesuatu. Ya, dia itu, ini miliknya. Ya. Ibadah ini miliknya. Kalau Anda mau datang sakit, dengan iman Anda melangkah, Anda datang ibadah, Anda sembuh. Ya. Apapun masalah Anda, mungkin 1-2 minggu belum, ke-3 minggu kelar. Ya. Kenapa? Apa yang kau imani, itulah yang akan terjadi. Ya. Inilah ibadah. Ibadah ini sakral. Kalau bahasa kita, ibadah ini sakti saudara. Ada tuah, ada kuasa, ada manfaat. Amin. Kalau kita ibadah dengan benar, ibadah ini kedaulatan pekerjaan Roh Kudus, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain, cuma aturan manusia. Ini ibadah pekerjaan Roh Kudus yang diluaskan. Ada manfaat, ada berkat. Amin. Ya, Tuhan sudah bukakan ya. Sebetulnya Tuhan tidak larang kita menjadi melimpah, kaya, sehat. Itu hak. Itu iman, sesuai iman kita. Ya. Anda mau jadi kaya miliuner atau konglomerat atau triliuner, ya silakan. Asal itu Anda punya iman, silakan. Kalau Anda memang, Tuhan saya mau jadi kaya supaya saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Itu bagus. Jangan pikir, saya mau jadi kaya supaya saya dipuji orang, supaya saya dihormati, supaya saya enak, supaya saya banyak apalah. Ada nih orang, supaya saya banyak boleh menikmati pokoknya itu. Supaya banyak istri gitu. Ini cilaka itu begitu. Ya. Ya boleh, kalau kita, saya mau jadi kaya supaya saya mau menjadi berkat banyak orang, keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang yang membutuhkan. Saya mau nyatakan kepada dunia bahwa Tuhan baik. Saya mau bawa jiwa kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa. Karena itu saya harus jadi kaya raya. Ya silakan. Ya, itu bagus. Jadi sebenarnya jadilah sesuai dengan iman. Ya, karena itu saya tetap katakan. Ada 5 orang sini. Sama-sama kita kasih katakanlah 5 juta, 5 orang. Tapi 5 orang ini ada Donald Trump, ada Elon Musk, ada Pak Jeffrey, ada Hana, ada Edi. Ya. Kasih 5 orang ini 5 juta. Dalam waktu 1-2 tahun, ya, tetap dia hasil beda. Tetap orang kaya jadi triliuner, tetap dia jadi miliuner. Tetap dia bisa bikin hasil yang hebat. Yang kita ini tidak tahu manage, ya tetap susah tau. Nanti harus manage. Jadi yang jadi penghalang itu iman kita sendiri. Iman kita termasuk segala tindakan, konsep kita, cara-cara kita, itu semua terangkum sebagai iman. Ya. Manajemen kita. Kalau manajemen kita bagus, ya pasti bagus. Ya. Kalau kita berkonsep, kita 1 kali putaran, kalau hari ini, mungkin kalau Elon Musk, dia dapat 100 miliar, atau 1 triliun, dia bilang, aduh kurang ini. Karena DP standar memang, DP putaran begitu luar biasa. Kalau kita ini dapat 50 juta saja, waduh, sudah luar biasa. Karena itu menurut ukuran saya, keperluan saya ya segitu. Oke, dikasih dalam Tuhan, Anda tidak dilarang beriman apa saja. Ya. Berimanlah yang baik, yang positif, sesuai dengan
pemakaian Tuhan ya. Dan saya tetap arahkan kita bongkar itu semua yang menghalangi. Kita sebaiknya kita harus, termasuk saya ya. Ini firman itu menemplak saya juga. Kita harus rubah pola pikir kita, konsep kita ya. Bahwa kita juga berhak untuk mencapai hal-hal besar. Kalau saya banyak berkat, saya bisa berkati orang tua, berkati keluarga, berkati kenalan-kenalan, bisa bantu, bisa berbuat lebih banyak. Saya ingat waktu papa saya sakit, saya lagi terbatas, kita lagi keuangan terbatas. Kasihan juga memang, tidak banyak kita berbuat. Padahal kalau waktu itu kita melimpah kan, biar itu kan orang tua tidak selama-lamanya sih dengan kita. Pasti ada saatnya dia akan pergi. Tapi paling tidak kita sudah berbuat maksimal, yang sangat indah untuk kita. Nah, ini jadi penyesalan untuk saya sih. Saya ini bodoh ini, putar-putar di masalah-masalah gitu saja, tidak mencapai, ya, tidak mencapai hal-hal yang lebih. Nah, ini menjadi cambuk untuk saya. Di kemudian hari saya harus bangkit supaya saya bisa menjadi memberkati. Nah, bawa di sebelah nah, bawa di sebelah, bawa di sebelah. Bawa dulu di sebelah ya, Bu, nggak lama semua berdoa. Iya, 1 jam cuma ini. Amin. Karunia iman, yaitu roh iman yang sempurna. Agar supaya kami boleh beriman sebagaimana Tuhan Yesus Masias ketika dia berjalan di muka bumi ini dan melakukan pelayanan dan melakukannya dengan tanda-tanda heran kuasa dan mujizat. Tuhan, kami tidak sanggup memiliki iman seperti itu. Namun biarlah Engkau mengaruniakan kami. Ya, apa yang disebut dengan karunia iman. Iman sebagaimana yang Tuhan punya. Biarlah itu menjadi bagian kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Sebagaimana Tuhan Yesus melayani dengan tanda-tanda yang dengan berbagai penyataan kekuasaan. Tuhan bukakan juga hal itu kepada kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Mesias menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami lebih dalam lagi. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu setiap suara kemurahan, petunjuk-petunjuk Roh Kudus-Mu. Sebagaimana gereja pengantinmu, gereja awal Tuhan. Demikian pula jemaat ini. Tuhan hidup di dalam kemurnian sebagai gereja awal. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa demi nama Yeshua Masias. Haleluya. Kita siap menyembah Tuhan. Lihat hatimu semua asik. Tuhan katakan dan kehidupanmu semua tidak terkecuali. Di manakah imanmu? Waralasik, waralasik, waralasik. Aku mau imanmu waralasik ke 100% dengan aku waralasik, waralasik. Saya sudah melihat mujizat waralasik dalam kehidupanmu bahkan orang lain waralasik. Di mana ada imanmu waralasik, waralasik. Bergantung haraplah kepadamu, kehidupanmu semua tidak terkecuali waralasik. Jangan lihat kanan dan kiri waralasik. Maju dan maju engkau semua dengan aku. Dan imanmu waralasik dan kehidupanmu waralasik.